rumah. Oke, yang di rumah mendengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke, semoga bisa mengikuti ya. Sebelumnya Ibu mau tanya untuk pertemuan yang kemarin sampai pada materi apa? Yang kemarin sampai pada materi apa? Ingat? Yang masih ingat sampai materi apa? Oke, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Yang di rumah kemarin materinya sampai mana? Silahkan dibuka bukunya. Judulnya perubahan sosial budaya dan globalisasi. Oke, kemarin kan waktu PTM saya sudah menjelaskan tentang bab 2 perubahan sosial. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu perubahan sosial itu apa? Siapa yang bisa silahkan katakan. Tenang saja, nanti namanya saya catat dan kirimkan dulu. Bida ya, itu ada kelasnya Bida ya? Ya. Siapa yang tahu arti perubahan sosial budaya? Baca nggak apa-apa? Perubahan sosial budaya. Siapa yang mau jawab? Siapa? Angkat tangan dulu. Nah. Oke. Dengan siapa, Mbak? Siapa? Maura. Oke. Yang keras ya, Mbak? Karena perubahan sosial budaya. Oke, perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh perubahan sosial budaya yang ada di lingkungan kalian? Perubahan sosial budaya yang ada di lingkungan kalian. Ini masih Ibu ulas lagi materinya. Oke, Mas? Mau jawab? Perubahan sosial budaya yang ada di lingkungan kalian. Yang di rumah barangkali ada yang mau menjawab? Contoh perubahan sosial budaya. Siapa yang mau mencontohkan? Oke, Ibu beri contoh. Perubahan sosial yang ada di lingkungan kalian itu misalnya ya, ada yang mau menjawab yang di rumah? Ibu berikan contoh ya perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitar. Dahulu perempuan-perempuan Jawa itu umumnya memakai busana. Terus aku gak oleh. Berarti dan Loro. ya. Nah, kalau sekarang mereka sudah melakukan perubahan menggunakan busana seperti biasa. Dulu kan yang menggunakan busana kayak kebaya, batik kayak gitu kan biasanya kan orang-orang dari kalangan bangsawan. Kalau sekarang itu setiap orang itu bisa bebas menggunakan kebaya dan batik. Oke, perubahan sosial budaya. Sekarang
Hmm. Oke, di dalam globalisasi ada berbagai bidang kemajuan globalisasi, yaitu yang pertama ada bidang apa? Iptek. Yang kedua ekonomi. Yang ketiga transportasi. Terus politik atau budaya. Oke, contoh dari globalisasi dalam bidang iptek. Siapa yang bisa mencontohkan? Globalisasi dalam bidang iptek. Masnya agak bawa buku? Lupa. Ada yang enggak? Yuk, siapa yang bisa mencontohkan globalisasi dalam bidang iptek? Iptek itu apa sih? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, siapa yang bisa mencontohkan? Di buku ada? Globalisasi dalam bidang iptek. Saya Bu Oke, dengan siapa? Gabriel 9D. Gimana? Bisa lebih jelas? Gabriel 9D. Oke, silahkan dicontohkan Mbak Febria. Dalam bidang iptek, penemuan smartphone, terus laptop ataupun yang teknologi-teknologi sekarang. Oke, terima kasih Mbak Febria. Oke, katanya tadi contohnya dalam globalisasi internet adanya penemuan handphone dan juga laptop. Itu merupakan contoh dari globalisasi dalam bidang internet. Kalau globalisasi dalam bidang komunikasi, mudah sekali. Siapa yang bisa memberikan contoh? Yang sehari-hari kalian pakai? Televisi, HP. Nah, kalau contoh dari globalisasi komunikasi itu, dahulu kita kan berkabar, kan tidak bisa, ya, bisa, tapi menggunakan telepon yang ada di jalan-jalan seperti itu, menggunakan koin. Dan kalau sekarang kita bisa menggunakan HP sendiri-sendiri. Nah, berkembang lagi, adanya HP hanya bisa telepon dan SMS. Berkembang lagi bisa apa? Sekarang video call, terus apa lagi? Ya, selfie. Tuh, contohnya dari globalisasi bidang komunikasi. Paham ya sampai sini? Yang di rumah paham ya? Oke, paham. Oke, ulas lagi. Contoh dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi. Siapa yang mau? Oke deh, masnya. Ini siapa? Mas siapa? Mas siapa? Jaka. Coba berikan contoh dampak positif dari globalisasi. Satu saja. Oke, katanya Mas Daka ya. Daka itu contohnya dari dampak positif globalisasi berkembangnya ilmu pengetahuan dan
ada 4 soal. Terlihat apa enggak? Enggak. Ya, terlihat? Oke. Yang pertama soalnya apa? Siapa yang jawab C? D. D apa B? B. 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 Terus E? Jawab E. Terus yang lainnya jawab apa? A? B. Jawabannya yaitu jawabannya D, kerusakan alam. Dampak negatif terjadinya globalisasi bagi kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup itu apa? Kelangsungan hidup itu kita ke depannya mau kayak gimana gitu loh. Kalau alam itu rusak, maka kita tidak bisa melakukan gitu ya masnya. Apa alasan menjawab kerusakan alam? Ya sama seperti saya, ya kan? Oke, yang kedua, adanya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan dunia bagaikan sebuah desa biasa dinamakan apa? Jawabannya? Silakan buka bukunya, dibaca-baca lagi. Ini nggak bawa buku semua ya? Masnya juga? Salah bawa. Itu. Yang di rumah tahu jawabannya yang nomor 2? Jawabannya yaitu modernisasi. Apa sih arti modernisasi? Arti modernisasi. Oh. Ada dampak positif dan negatif. Baca lagi dampak positif dan negatif. Lagi modernisasi. Oke? Modernisasi adalah program dengan agama dan konservasi dunia sekarang. Usaha hidup mana? Usaha Sesuai dengan zaman dan konservasi dunia. modernisasi, adanya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan dunia bagaikan sebuah desa biasa dinamakan modernisasi. Ini di next. Saya zoom. Mana nih?
Oh iya. Iya Pak. Terus mandirinya ini. Iya. Anaknya. Iya. Biar Pak. Kalau next Pak, Ini yang nggak bisa. nggak bisa Pak. Udah nggak masalah. Kadang karena sama bisa ya. Bentar ya. Tadi buka apa? Tapi ini belum share screen Pak kayaknya. Sudah belum? Bentar ya. Iya. Tapi saya zoomnya pakai itu. Iya. Iya. Iya, bisa ya Pak ya? Pakai itu aja nggak apa-apa. Bisa ya klik dari situ? Bisa. Dari situ aja nggak apa-apa. Iya. Kayak mana lagi? Sampai soal yang 45. Lanjut. Nah, ya sudah. Tadi Pak. Ya. Bisa itu ya. Zoomnya pakai ini ya? Papan ini cuma Iya. papan gitu ya. Bentar ya. Next saja Pak, next. Ya sudah. Karena tadi kan soalnya tidak dilihat ya, saya lanjutkan ke materinya. Apa judulnya? Upaya dalam globalisasi. Nah, yang pertama, globalisasi dalam bidang budaya. Yang pertama yaitu menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Apa sih contoh dari menyaring budaya asing? Gimana? Cara berpakaian. Maksudnya dari cara berpakaian apa? Adanya budaya dari luar. Contohnya dari negara mana? Biasanya masuk ke Indonesia gaya pakaian orang Korea seperti apa? Terbuka. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam menyaring budaya. Kemudian bagaimana budaya itu cocoknya dimasukkan ke Indonesia itu kayak gimana? Kalau Indonesia kan umumnya pakaiannya itu sopan. Nah, kalau mendapatkan budaya dari luar, sebaiknya kita pintar-pintar dalam menyaring budaya. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional.
Indonesia itu sangat banyak ya. Banyak nggak? Banyak ya. Sampai-sampai ada negara-negara lain yang ingin mengambil budaya kita. Maka dari itu dengan adanya globalisasi kita harus melestarikan budaya. Contohnya apa? Batik. Contohnya batik itu walaupun kita sebagai anak era zaman sekarang ya, kita jangan malu untuk memakai baju batik. Jangan hanya biasanya kan kalau sekarang itu batik itu dipakai waktu undangan ya. Itu kalian pakai buat sehari-hari ke apa? Contohnya apa? Pakai daster batik itu kan contoh dari melestarikan batik. Selanjutnya, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat bangga dengan budaya sendiri. Mematenkan itu contohnya budaya yang kemarin mau diambil oleh negara tetangga Pak. Apa? Negara apa? Malaysia ya. Budayanya ada Pak. Batik, selain batik ada? Kalau juga. Nah itu. Maka dari itu kita harus menjaga budaya. Next. Nah, yang kedua, upaya dalam menghadapi globalisasi. Komunikasi. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya apa? Kita menggunakan handphone. Handphone itu biasanya untuk apa? Komunikasi, untuk bersekolah ya kan? Jangan sampai menyalahgunakan fungsi dari handphone. Kalau waktunya sekolah jangan game ya. Kalau waktunya apa? Pikon jangan nanti lupa pikon dikarenakan semalam habis begadang karena games. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakan. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Apa ini? Yang sekarang marak terjadi hoax. Sekarang itu banyak adanya hoax. Misalnya hoax itu terjadi di apa? Muncul di apa? Berita, di YouTube atau di apa? Di Google biasanya ada di berita ya. Berita. Sekarang juga banyak hoax itu ada di judul video YouTube. Ya kan? Biasanya judulnya apa? Isinya itu tidak sesuai dan itu merupakan apa dari hoax juga. Nah, yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan. Ketiga ya, ini nomor 3 ya. Yang ini komunikasi yang tersambung, berkembang. Komunikasi yang berkembang di era globalisasi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Kalian menyadari kan kalau globalisasi itu banyak manfaat? Menyadari banyak manfaat dan juga banyak dampak negatif. Next, nih siapa yang mau membacakan? Membaca aja, biar gantian. Oke mas, baca deh. Yang mas siapa ini? Siapa? Silakan mas, silakan mas. Oke, kita lagi.
Selanjutnya, mendorong munculnya produk-produk yang kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Contohnya apa? Produk-produk yang kreatif. Kerajinan tangan kan, ya spesifikasi produknya itu apa? Yang unik. Perdagangan bebas dengan ditanda tangani akta, berarti Indonesia telah siap ikut ambil dalam perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu apa sih? Oke, Mbak. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Perdagangan bebas bisa disebut juga perdagangan internasional. Kita bisa bebas membeli produk-produk dari luar negeri tanpa adanya biaya tambahan atau biaya tunggal. Paham ya? Atau saya menjelaskannya terlalu cepat atau terlalu lambat bikin kalian ngantuk? Gimana? Selanjutnya, upaya dalam menghadapi globalisasi dalam bidang kita apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sama ada apa? Yang kedua, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang fintech agar kita mampu bersaing.
dan jangan mudah menerima berita hoax. Biasanya yang mudah sekali menerima berita hoax itu siapa sasarannya? Coba? Ya netizen, biasanya netizen itu kebanyakan yang mudah menerima berita hoax. Yang mudah menerima berita hoax itu biasanya orang-orang tua ya, yang dia itu kurang memahami apa itu teknologi. Sebenarnya biasanya kayak kalau buka TikTok atau buka apa itu ada informasi yang hoax kayak gitu, ada komen gini, kembali ke mak Facebook atau apa gitu, pernah kan? Nah ya pernah. Nah itu maka dari itu tugas kita sebagai anak ya, kita bisa memberitahu atau bahkan menasihati orang-orang tua kita yang biasanya bermain gadget atau Facebook, contohnya Facebook, itu jangan mudah menerima berita hoax. Ya, biasanya itu ibu Facebook ya yang menerima berita hoax dari Facebook kemudian dikirimkan ke grup, dan itu grup keluarga dan heboh, padahal itu berita belum tentu benar ya. Tugas kita apa? Memberi masukan kepada orang tua kita. Dan kita juga selain orang tua, kita juga harus pintar dalam mengolah informasi. Ini yang terakhir nih kayaknya nih. Nah, ini yang terakhir, upaya dalam menghadapi globalisasi apa? Transportasi. Globalisasi dalam bidang transportasi. Contohnya apa? Dahulu jalan sekarang ya urutannya dahulu kita hanya bisa ke satu tempat itu dengan berjalan kaki. Terus berevolusi, kita bisa sepeda kemudian berevolusi lagi sepeda motor, kemudian mobil, terus yakin pesawat terbang, kapal ya, terus kereta, terus kemudian pesawat. Nah, itu merupakan bentuk perkembangan dari globalisasi dalam transportasi. Nah, yang pertama, upaya dalam menghadapi globalisasi transportasi, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Yang di rumah tahu? Pakai transportasi. Pakai transportasi umum. Pakai transportasi umum, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Nah, di Surabaya ada transportasi umum ya? Apa namanya? Bis Surabaya. Nah, itu ketika kita menaiki bis itu bayar atau gratis? Pakai botol plastik. Kamu bayar mas? Ya. Bayar pakai apa? Oh, botol plastik. Oh, jadi kalau menaiki transportasi itu bayar pakai apa? Ya. Harus bawa pulang. Tapi kok saya lihat ketika saya berangkat ke sini, kayak bis Surabaya itu kok masih kosong, jarang yang naik. Kayak gak semua masih nggak banyak. Ada jalurnya. Tapi kebanyakan masyarakat sekitar sini juga senangnya itu naik sepeda motor sendiri ya. Kayak gitu. Padahal itu merupakan fasilitas gratis, ya kan? Yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nah, ini contohnya tadi di Surabaya kan sudah ada bis Surabaya. Nah, kita itu bagaimana caranya
jarak itu kalian bisa naik ke pesawat. Beda lagi. Kalau cuannya gimana mas? Cuan itu apa sih? Cuan itu, wah, cuan. Bahasa dari mana ya cuan? Kalau bahasa TikTok ya. Biasanya kalau kita ke Papua itu kan umumnya menaiki pesawat. Ada juga yang menyediakan dari jalur laut, tetapi tidak efisiensi waktu dan sangatlah lama. Oke, apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran yang saya sampaikan? Sudah paham semua? Oke, sudah paham. Apa sih globalisasi? Katanya sudah paham globalisasi apa? Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dalam komunikasi antara masyarakat Terus contoh globalisasi bidang budaya tadi apa? Apa? Pakaian. Terus contoh globalisasi di bidang iptek. Komputer. Kalau komunikasi? Televisi. Sekarang bisa video call. Terus bidang ekonomi? Belanja di belanja online dan bebas beli di bebas beli di negara lain. Oke, terus dampak positif globalisasi, berkembangnya ilmu pengetahuan. Selain itu mudah mencari informasi. Biasanya melewati apa? Televisi. Terus internet. Oh, kalau sekarang itu beralih ya, mencari informasi itu gimana kebanyakan? Ya di handphone, aplikasinya apa? Google. Yakin di Google. Kalian aja kan buka Google itu pas kayak ada pelajaran yang sulit kayak gitu. Yakin sekarang mencari informasi di Google aja. Instagram, Facebook, TikTok. Itu banyak ya informasi yang ada di TikTok. Kayak kabar-kabar itu, kabar-kabar terkini itu biasanya trending di TikTok langsung keluar di FB. Paham nggak? Tidak ada yang tanyakan? Allah bisa mengikuti semua ya. Sekian, kalau tidak ada yang tanyakan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keluarga, agama,
Oh ini silakan. Sudah ditutup lagi? Sudah.